Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa, Khadir, boleh enggak saya ikut panjenengan supaya panjenengan bisa mengajarkan kepada saya apa-apa yang telah diajarkan kepada Anda. Ulimta. Ini loh. Ulimta di sini itu yang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, milladunna ilma, ilmu laduni. Karena tidak dikatakan di sini itu Khadir belajar dari mana. Maka katanya di sini itu namanya fi'il majhul. Majhul itu fa'ilnya tidak ketahuan siapa, pelakunya yang ngajarin siapa tidak ketahuan. Kalau Anda belajar bahasa Arab ketemu nanti. Maka di sini dibilang karena Khadir itu langsung mendapatkan ilmu dari siapa? Allah. Bisa ditiru? Ya jadi bisa. Tapi untuk level kita tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Kita ini belajar kayak pinter-pinter kok. Apalagi mau sok-sokan cari ilmu laduni, jauh sudah. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Langsung Khadir jawab, engkau ini wahai Musa, lan tastati'a ma'iya sabra. Tidak mungkin kuat sabar kalau ikut sama saya. Ini juga pelajaran jamaah. Nanti kita baca tafsirnya apa? Karena syariat saya tidak sama dengan syariat kamu. Itu tafsirnya. Nanti disebutkan oleh Ibnu Katsir. Maka kamu akan kaget. Kenapa? Karena apa yang di syariatmu tidak boleh, di syariatku boleh. Maka nanti kalau kamu tidak kuat-kuat sabar, kamu bakal protes. Nah, itu tafsirnya. Tapi ada tadaburnya. Apa tadaburnya? Seorang guru itu boleh mensyaratkan sesuatu kepada muridnya. Itu yang kalau kita bilang tadi, yang taken di atas materai. Maka ada sedikit dari sifatnya guru yang mungkin murid itu cukup menanggapi dengan satu, sabar tok. Ini sekarang lihat, Khadir sampai ngomong, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kalau kamu ikut sama saya, kamu tidak akan kuat sabar. Nah maka tidak tahu ya, pernah saya sampaikan apa enggak ya, pondok pesantren itu dari zaman ke zaman ciri khasnya satu, tirakat. Anda ngerti maksud tirakat ya? Jadi tirakat itu hidup susah, dilatih makan sederhana, mandi tentu tidak sebebas ketika di rumah, jam tidur, jam bangun diatur, waktu ketemu dengan orang tua dibatasi, dan tidak ada tujuan lain kecuali untuk apa? Pendidikan. Sekarang dengan penuh perdebatan, pondok-pondok itu mewah. Nah, tapi tergantung tujuan dan niatan masing-masing. Karena ada anak-anaknya orang kaya yang memang gak mungkin dilebokno pondok sing terlalu jelek. Sementara anak-anaknya orang kaya ini orang tuanya juga kepingin anaknya ngerti agama. Maka tentu dicarikan pondok yang apa? Sesuai. Tapi jangan ngomong ideal. Tidak mungkin. Karena ideal itu tentu pondok zaman dulu. Mangan antri, nyuci pakaian, nyuci sendiri, kemudian tidur dibatasi, ada hukuman. Sampai saya pernah dihukum di kolam lele, dipendem direndam di kolam lele, ngadeg mulai jam 09.00 isuk sampai jam 12 awan. Itu rasanya lele melaku gilo-gilo ya apa gitu. Tapi ya mau apa lagi? Namanya kita melakukan kesalahan, resiko. Nah sekarang dihukum, bahkan sekolah negeri, mungkin Pak Guru tahu,
Tidak boleh menghukum sekarang. Tanya Pak Buku. Tidak boleh menghukum. Lah kalau tidak boleh menghukum, didiknya apa? Ya mek transfer ilmu tadi. Akhirnya akhlak tidak dapat, budi pekerti tidak dapat, takzim hormat kepada guru disertai rasa takut tidak ada sudah. Maka guru itu celuannya lagi bro, bro, tuh merokok bro. Anak SMA itu ngomong sama gurunya, menjaluk rokok, bro, rokok bro, menitai joli. Kenapa? Tidak boleh menghukum. Nah, sementara hukuman itu bagian dari pendidikan. Seperti nanti Khadir ini yang menghukum Nabi Musa. Hukumannya apa? Di DO. Apa di DO itu? Drop out. Langsung drop out. Kamu tak pecat jadi muridku. Itu kalau bahasa kita ya. Tapi kalau bahasa Qur'annya kan tidak begitu. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sampai Imam Syafi'i bilang apa? Barang siapa tidak mampu bersabar atas kerasnya guru sebentar saja, kudu kuat menerima pahitnya bodoh sepanjang urip. Jadi kata Imam Syafi'i, pertaruhannya itu sebentar untuk belajar bareng guru, dengan guru yang mungkin tidak sesuai selera kita. Oh keras, oh kalau ngomong terlalu pelan, ngrungokno yangel. Oh kalau ngasih tugas berat. Kata Imam Syafi'i, sabar sebentar dengan kerasnya guru, nanti kamu akan selamat dari pahitnya kebodohan selamanya. Sebaliknya, kalau kamu tidak sabar dengan kerasnya guru sebentar saja, maka kamu harus kuat merasakan pahitnya kebodohan selama urip, sepanjang hidup. Artinya yo, namanya cari ilmu itu yo gak gampang. Maka orang tua di rumah ya harus menyiapkan mental anaknya. Jangan dibikin kalau dihukum tilpuno bapakmu nak, gurumu tak pedot gulu nih. Rusak pendidikan model begini. Termasuk maaf ya, memang bullying itu tidak boleh, tidak boleh. Dan dalam Islam yo sangat dilarang. Tapi saya ingat mulai saya SD bullying itu ya wis ono. Tapi karena mentalnya kuat, bullying itu ya wis lewat saja. Keras, yo zaman saya kecil yo keras Pak. Ada teman saya itu sampai saya dilabrak sama ibunya ke rumahnya umi saya sana. Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan Allah ampuni saya dan Allah muliakan teman saya ini. Kulitnya itu tidak putih. Faham maksud saya tidak putih ya? Itu Anda tahu tak celok apa? Kelenteng. Dia diem di sekolahan, pulang lapor ke ibunya. Lah ibunya itu jualan di sekolahan kami sekolah, yang tiap hari saya utang. Datang ke rumahnya umi saya, dia bilang, "Bapak, lah Rifki niku lek kali putri kula niki, wah, selera me Bapak, lah putri kula niku diwadani kelenteng." Saya itu ngrungokno nguping, waduh, wedi. Zaman itu keras, Pak. Tapi mentalnya, Pak, kuat. Bahkan zaman dulu, ini jangan ditiru ya, cuma saya mau contoh aja, mentalnya kuat gitu loh. Ada teman saya pipis, celananya digantung di pintunya toilet, itu celananya kita ambil, metu nggih godhong. Dan bukan laki loh ini, perempuan. Roknya kita ambil. Ya diamuk sama guru, dihukum, ya pantes, nakal kok. Tapi yang tidak ada ceritanya lembek kemudian korek, tidak. Walaupun kita akui sekarang memang kadang-kadang bullying itu keterlaluan. Nah tapi antara anak yang dibully dan orang tua itu juga harus saling apa? Ya menguatkan. Bukan berarti kita menjadikan bullying itu perkara ringan, ya enggak, jangan salah paham ya. Tapi apa? Mentalnya anak harus dikuatkan. Apalagi kalau anak tinggalnya di pondok. Di pondok itu Pak, ketemu 24 jam. Iya Pak, 24 jam.
Sampai Kiai Abdullah Sahal Gontor itu bilang begini, mendingan kamu nangis pisah dengan anakmu sekarang daripada kamu nangisnya telat ketika anakmu tidak bisa lagi dididik. Karuan saiki sedih pisah anak, siapa yang tidak sedih? Abah saya waktu saya di pondok gak tahu mudun kok mobil. Saya mikir mangkel, kok abiku gak mudun, ini jahat nih, gak kangen bi anaknya. Ternyata setelah saya lulus baru tahu, abi saya gembeng. Daripada nanti nangis anaknya kepingin mulai, sekaruan nginteni di motor aja. Nah, maka antara orang tua dan murid harus saling apa? Mendukung. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Khidir ngasih sebab. Kenapa saya katakan kamu tidak mungkin sabar? Apa sebabnya? Dikatakan di sini pada ayat yang ke-68, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum punya ilmunya tentang itu. Jadi Khadir itu ngomong apa ono kamu tidak mungkin bisa sabar. Kenapa tidak sabar? Karena syariatku tidak sama dengan syariatmu. Kalau kamu belum punya ilmunya, nanti kamu mesti protes, dan protes itu bentuk ketidaksabaran. Maka Khadir ini secara tidak langsung memberitahu, kalau mau sukses di dalam sabar, salah satu bekalnya itu apa? Ilmu. Contoh, orang bisa sabar sholat tahajud dalam posisi meripate ngantuk. Kenapa dia bisa sabar? Karena dia punya ilmunya. Tahajud ini nanti bakal memuliakan saya, entah dunia atau akhirat. Kenapa orang bisa sabar bersedekah? Dalam keadaan boleh jadi dia sendiri dalam posisi butuh. Karena dia punya ilmu, sedekah itu pasti kembali, tidak mengurangi harta. Bagaimana bisa sabar kalau tidak punya ilmu? Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu ngomong tentang petani. Kenapa sih petani itu bisa sabar nunggu sampai, bahkan kalau yang ditanam duren berapa tahun? Kalau dari biji bukan cangkokan, berapa tahun? Suwi. Saya tanya tahun, Pak. 5? 9? Saya harusnya ngerti belas sih. Orang tahu tandur. Katakanlah 5 ya. Itu pun panen pertama, kedua, ketiga tidak mungkin maksimal. Rontok, atos, macam-macam. Terus kenapa kok dia tetap sabar ngenteni 5 tahun, ngenteni panen tahun berikutnya, padahal ini bukan waktu yang singkat karena dia punya ilmu. Sama petani padi, kalau dia tidak punya ilmu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saulan, suket ini Pak. Padi itu seminggu berupa apa? Daun, yang daunnya menyerupai apa? Rumput. Kalau dia tidak ngerti sabar, tidak ngerti ilmu, kalau dia tidak ngerti ilmu, kok suket? Nunggu 2 minggu, pancet, suket. 3 minggu, suket. Sebulan, apa nandur, suket. Apa yang bikin petani itu bisa sabar sampai 3 bulan? Ilmu. Itulah kenapa dikatakan sama Khadir di sini, bagaimana kamu bisa sabar tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Nah, maka kalau mau mondokno anak diberi pengertian, nak, memang nak pondok itu tidak enak, tapi nak sabarmu 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun di pondok nak, itu akan membuahkan kebaikan nanti setelah kamu keluar. Jangan diiming-iming, oh pondoknya enak. Wes salah Pak, saenak-enake pondok. Lu enak, gak mondok di rumah.
Salah jujur, pengalaman sudah. Mulai pondok welek sampai pondok rada api. Tetep enak di omah. Tetep. Nah, maka orang tua jangan membingungkan anak. Oh, di pondok enak, temennya banyak, boleh main bola kapanpun. Sopo sih ngomong? Main bola kapanpun, jam 12 bengi bal-balan. Gepuk we pengasuh. Pau. Maka ngomong apa adanya. Memang ndak enak, nak. Tapi ndak enaknya sekarang untuk kebaikanmu di masa yang akan datang. Karena apa? Kita berharap anak kita sabar, maka sabar itu bisa diraih kalau orangnya punya ilmu. Yo memang ndak enteng mondok no anak itu ndak enteng. Kadang-kadang anaknya kuat, ibunya yang ndak kuat. Kadang-kadang anaknya kuat, ibunya kuat, bapaknya yang tidak kuat. Kadang-kadang anaknya kuat, orang tuanya kuat, pas pulang liburan dirusak sama teman-teman di rumahnya. Maka ada pondok di Mojo sana. Saya lupa nama pondoknya, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu pondoknya Habib Mustafa Ba'bud di Mojo. Dan saya kenal mulai bapaknya sampai anaknya. Sekarang dipegang anaknya, namanya Habib Syekh Mustafa Ba'bud. Itu pondok, liburannya tidak bareng dengan liburan sekolah umum. Kenapa? Karena beliau mikir, jangan sampai saya didik setahun, pulang Idul Fitri, rong minggu, rusak sing setahun gara-gara rong minggu di omah kumpul dulure sing gak mondok. Celananya levis ketat, terus kukunya panjang, mungkin sebagian ngerokok. Ini setahun di pondok rusak dengan 2 minggu di rumah. Maka mereka liburan Idul Fitrinya kapan? 2 minggu setelah Idul Fitri baru libur. Terus Idul Fitri bagaimana? Orang tua boleh datang ke pondok, dikasih waktu sehari penuh, boleh main sama anaknya, ngajak anaknya makan bareng di pojok sebelah mana, boleh. Dan itu ini tadi peraturan yang harus diikuti. Ojo ngowangi adat. Jangan pondok itu kepingin diatur sesuai keinginan wali santri, ya rusak. Lah kalau kepengen diatur sesuai keinginan wali santri, ya rumah panjenengan aja bikinin pondok. Nggak bisa. Paham? Kadang-kadang gemes juga dengan orang yang mondok no anak, kemudian lah pondoknya gini tak, lah makanannya gini tak, lah temennya gini tak. Ya memang sih, tapi ya sudah. Namanya juga cari ilmu. Qala Nabi Musa menjawab, qala satajiduni insya'allahu sabira. Nabi Musa ngomong, satajiduni, engkau akan mendapati saya insya'allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Sama persis jawabannya Nabi Ismail ketika mau disembelih sama Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Nak, tadi malam bapakmu ini mimpi dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Diskusi Pak, musyawarah Pak. Bukan ayo pokok meneh melo bapak tak beleh sampean. Ini bukan paksa-paksaan, ini muncul dengan kesadaran. Fanzur madza tara. Nak, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban anaknya? Siapa namanya? Ismail. Anda tahu, ini gak dididik bapaknya loh, ini dididik ibunya. Karena Nabi Ibrahim itu setelah Nabi Ismail dan Siti Hajar ditinggal di Mekah, itu pergi balik nang Palestina dan tidak dikunjungi belas sampai 8 tahun. Setelah 8 tahun balik, tiba-tiba bilang apa? Kini anakmu tak belai. Ini kalau ibu-ibu sebagai ibunya
gak tahu ngopeni, gak tahu melok ngeramut, teko-teko anaknya kate di beleh. Kira-kira sama ibunya Pak, sampai anaknya Mas tak beleh. Iya Banda. Tapi karena didikannya benar, siapa yang didik? Ibunya. Ibunya dari mana didikannya? Keimanannya. Maka ketika Nabi Ibrahim pergi, wes ngaliyo, tidak apa-apa. Kenapa ngaliyo tidak apa-apa? Karena kalau memang ini perintahnya Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan kita. Mesti aman, iman. Maka ketika 8 tahun kemudian Ibrahim datang, main sama Ismail, tiba-tiba malam tidur dapat perintah dari Allah untuk nyembelih siapa? Ismail. Maka minta pendapat. Fandur madza tara? Nak, bagaimana pendapatmu? Jawabannya apa? Ya abatif alma tu'mar. Pak, lakuin apa yang Allah perintahkan kepadamu. Coba, tidak pakai drama, tidak pakai drama lo ini, lakuin Pak. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Panjenengan akan mendapati saya insyaallah jadi orang yang sabar.